Eh, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai aspek-aspek manajemen dan SDM. Dan sebelumnya nanti perkenalkan saya sendiri, Muhammad Jaki dengan NIM 180301259 dan rekan saya Muhammad Sobirin dengan NIM 180301276 dan rekan saya Muhammad Nur Fuadi dengan NIM 180301283 dan juga Dimas Muhammad Hakikul Amin dengan NIM 180301232 dan yang terakhir adalah Agus Saad Ahnan dengan NIM 180301255. Dan langsung saja saya mulai menjelaskan mengenai aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia adalah dalam setiap pelaksanaan ide usaha, kita pasti memerlukan adanya aspek sumber daya yang akan menjalankan usaha atau ide menjadi usaha. Satu ada desain pekerjaan. Setelah menentukan organisasi, maka kita akan menjalankan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Dua, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan mengingat fungsi setiap departemen harus jelas. Tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan dan menghindari adanya pengulangan pekerjaan yang sama oleh bagian yang berbeda. 3. Job value. Tujuan dari job value adalah penentuan nilai jabatan dengan kapasitas atas orang yang diperlukan. Nilai jabatan akan dihubungkan dengan penghasilan yang akan diterima dengan tunjangan-tunjangan yang akan diterima. 4. Kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas akan menentukan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kapasitas yang sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan menjadi sangat penting. Jadi itu saja yang saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Muhammad Nur Fuadi. Monggo. Perencanaan. Ada beberapa pendekatan dalam pembuatan perencanaan dalam suatu bisnis. Di antaranya, 1. Pendekatan atas bawah. Dalam pendekatan atas bawah ini dilakukan oleh pemimpin suatu organisasi atau unit organisasi di bawahnya yang hanya akan melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pemimpinnya. 2. Pendekatan bawah atas. Perencanaan ini dengan pendekatan dengan cara pemimpin puncak atau atasan memberikan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi suatu organisasi, termasuk mengenai misi, tujuan, dan sasaran, serta sumber daya yang telah dimiliki. 3. Pendekatan campuran. Dalam kenyataannya, relatif sulit menemukan proses perencanaan yang murni, atas bawah atau bawah atas. Yang sering ditemukan ini kombinasi keduanya dengan persentase yang relatif. 4. Pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam suatu perusahaan. Oleh karenanya, di dalam perusahaan tersebut dibentuk semacam biro atau bagian khusus seperti biro perencanaan. Berikutnya, proses perencanaan untuk menghasilkan suatu rencana dapat dilihat dari beberapa sisi penting, di antaranya sisi jangka waktu. Sisi jangka waktu ini meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Berikutnya sisi kedua yaitu sisi tingkatan manajemen. Sisi tingkatan manajemen ini ada dua. Pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu dengan melakukan misi suatu organisasi. Kedua, perencanaan operasional. Perencanaan ini merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategi organisasi tersebut dilakukan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang adapun manfaat dari perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada tujuan.
Yang ketiga, memperingan biaya sarana untuk mengadakan pengawasan. Jadi, manfaat dari perencanaan juga bisa digunakan untuk sarana untuk mengadakan pengawasan. Selanjutnya, penerjemahan kebijakan umum berupa perkiraan yang bersifat ramalan, berfungsi ekonomi, memastikan suatu kegiatan, alat koordinasi, dan alat sarana pengawasan. Secara garis besar terdapat 4 langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan. Yang pertama, menetapkan sasaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Jadi, difokuskan sasarannya. Yang kedua, merumuskan posisi organisasi saat ini. Jika sasaran telah ditetapkan, pemimpin harus mengetahui saat ini organisasi berada, dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran. Selanjutnya, perlu diketahui faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau mencapai tujuan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan atau alternatif dalam langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang rekrutmen atau seleksi tenaga kerja. Adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak calon tenaga kerja yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup. Bisa disebut dengan kurikulum vitae atau CV-nya milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar ini dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat yang terpilih untuk melakukan ujian tes tulis, seperti wawancara, kerja, atau interview, dan proses seleksi lainnya. Jadi kesimpulannya, sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi atau suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki 6 fungsi, yaitu 1. Merencanakan kebutuhan staf, 2. Mencari dan merekrut karyawan, 3. Melatih dan mengembangkan, 4. Menilai performance atau kinerja, 5. Menetapkan kompensasi atau imbalan, 6. Menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Oke, sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang berlaku. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.